Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran pertama dengan muatan pembelajaran IPA. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. 2. Dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu memiliki sebuah bacaan. Mari kita simak bersama-sama ya. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ-organ peredaran darah pada manusia? Kita dapat mengetahuinya melalui penjelasan video pembelajaran berikut ini ya. Simak dan perhatikan ya. Pada manusia, darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh. Itulah video pembelajaran mengenai sistem peredaran darah.
Kesimpulan pembelajaran hari ini, darah memiliki peran penting bagi sistem peredaran darah manusia. Jantung yang berfungsi sebagai alat pemompa darah memiliki 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu dimulai dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Sementara peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Setelah mempelajari pembelajaran kita hari ini, kita harus menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita agar fungsi dari organ-organ sistem tersebut tidak mengalami gangguan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas menggambar sistem peredaran darah, kemudian diwarnai menggunakan pensil warna atau krayon. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pergi ke warung membeli sawi, belinya lebih dari 1. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.